Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Dendi Kuswanto. Yang kedua, Rifatul Tarbiyah. Dan yang ketiga, Safira. Yang keempat, Dupaliani. Yang kelima, Inayatul Laili. Adapun pembahasan yang pertama nanti akan dijelaskan oleh saudara Karin. Yang kedua yaitu dijelasin saudara Rifatul Tarbiyah dan Inayatul Laili. Yang ketiga yaitu saya sendiri. Dan yang keempat nanti akan dijelaskan oleh saudara Safira. Koefisien korelasi menunjukkan sejauh mana suatu variabel berelasi dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi tersebut jika dipangkat duakan akan menghasilkan koefisien determinasi atau yang disebut dengan besarnya pengaruh dalam regresi. Jika saja kita mendapatkan suatu koefisien korelasi, maka dari kedua variabel tersebut akan ditunjukkan oleh koefisien korelasi tersebut. Pada bagian ini akan ditunjukkan bahwa besar dari suatu koefisien korelasi menunjukkan seberapa besar variasi pada suatu variabel berelasi dengan variabel lainnya. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan besarnya variasi pada suatu variabel yang disebabkan oleh variasi pada variabel lainnya. Hal penting yang kita ketahui dari perhitungan korelasi dengan menggunakan kovarian ini adalah kita mengetahui bahwa koefisien korelasi merupakan hasil dari perpasangan masing-masing data pada setiap variabel. Variabel dan jenis korelasi. Korelasi sederhana termasuk pada statistik bivariat. Maksud dari statistik bivariat itu yaitu statistik yang terdiri dari dua variabel. Jika pembahasan statistik hanya pada satu variabel, seperti kita mencari rata-rata, mean, median, modus, varian, simpangan baku, dan lainnya, dikatakan sebagai statistik univariat atau statistik satu variabel. Karena korelasi merupakan statistik bivariat yang membahas keterkaitan antara dua variabel, yaitu perlu bagi kita untuk mengetahui jenis dan keberadaan variabel-variabel tersebut. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf Latin seperti huruf X dan Y. Dalam penelitian, akibat variabel X itu biasanya dikatakan dengan variabel bebas atau independen, sedangkan variabel Y dikatakan dengan variabel terikat atau dependent. Secara umum, variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat angkanya. Berdasarkan sifat angkanya ini, variabel dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit ini terdiri dari sejumlah, sehingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen tersebut tidak bersambungan. Dengan demikian, dikatakan dengan variabel diskrit adalah variabel yang memuat data diskrit, yaitu seperti data yang diperoleh dari hasil pencacahan atau sebuah perhitungan. Seperti jumlah anak suatu keluarga dilakukan dengan cara menghitung jumlah anak keluarga tersebut. Data diskrit ini yang selanjutnya yaitu data kontinu. Variabel kontinu. Variabel kontinu itu berarti variabel yang datanya berbentuk kontinu. Data kontinu merupakan kebalikan dari variabel diskrit. Kontinu berarti terus-menerus. Data kontinu ini selalu diperoleh dari hasil pengukuran, seperti tinggi badan mahasiswa sama dengan 1,7 meter, atau seperti hasil belajar mahasiswa 70,5 atau data yang lainnya. Yang kedua yaitu berdasarkan dengan sifat datanya. Dalam sifat datanya,
Variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Yang pertama yaitu variabel kualitatif. Variabel kualitatif berarti variabel yang datanya berbentuk kualitas atau data kualitatif. Data kualitatif ini data yang menunjukkan suatu kualitas tertentu. Data kualitatif sering ditulis dengan bentuk kata sifat seperti tinggi, sedang, dan rendah atau jelek, bagus, indah, dan lain sebagainya. Statistik mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat melakukan analisis terhadap data yang berbentuk sifat atau kualitas sesuatu. Yang selanjutnya yaitu variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif ini mempunyai makna yang sama dengan kualitas atau jumlah. Oleh karena itu, variabel kuantitatif merupakan variabel di mana datanya menunjukkan kualitas tertentu. Variabel kuantitatif ini tidak luput dari angka. Seperti contoh hasil belajar mahasiswa 75. Itu adalah contoh dari variabel kuantitatif. Oke, saya akan melanjutkan paparan dari Mbak Rif'a, yaitu mengenai variabel dan jenis korelasi. Yang jenis korelasi yang ke-1 dan ke-2 tadi udah dijelaskan oleh Mbak Rif'a. Saya akan melanjutkan penjelasan yang nomor 3, korelasi dan kausasi, yaitu suatu hubungan disebut sebagai korelasi jika perubahan pada satu variabel beriringan dengan perubahan variabel lainnya, atau perubahan pada satu variabel bertolak belakang dengan variabel lainnya. Yakni korelasi ini diartikan sebagai hubungan sebab dari mana variabel X mempengaruhi variabel Y, yaitu sebuah korelasi dan kausasi, yaitu variabel X merupakan korelasi, bisa disebut variabel X merupakan korelasi, dan variabel Y merupakan variabel kausasi. Yakni dua variabel yang berkorelasi ini memiliki status yang sama. Dengan demikian tidak ada dalam korelasi istilah variabel bebas ataupun variabel dan variabel terkait. Jadi kedua variabel ini sangat beriringan, berjalannya itu beriringan, yaitu bisa jadi X mengikuti Y gitu. Jadi keduanya sangat beriringan. Terus yang keempat, spoireus, yaitu pada suatu spoireus melibatkan paling sedikit 3 variabel, karena dalam hubungan spoireus terjadi korelasi atau kausalitas antara variabel X dan Y dikarenakan variabel lainnya. Yaitu spoireus itu adalah yang ketiga, variabel yang ketiga antara variabel X dan Y, dan yang ketiga itu mengikuti variabel X dan Y. Terus yang kelima yaitu hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung berarti sebuah variabel secara langsung menjadi sebab bagian variabel lainnya. Pada hubungan kausalitas kita mengatakan bahwa satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya, atau variabel bebas mempengaruhi variabel berkait. Hubungan seperti ini dikatakan dengan hubungan langsung. Sekian dari saya mengenai jenis korelasi yang ke-3 sampai yang ke-5. Statistik pragmatik. Nah, statistik pragmatik ini digunakan untuk menguji suatu hipotesis asosiatif hubungan antara variabel dari data interval atau rasio. Nah, hal ini meliputi kolerasi produk momen, kolerasi ganda, dan kolerasi parsial. Nah, adapun kolerasi sederhana produk momen person yaitu teknik
kolerasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dua variabel terbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel adalah sama. Nah, adapun yang kedua yaitu kolerasi ganda. Nah, kolerasi ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan suatu variabel terkait. Kolerasi ganda disimbolkan dengan angka R dengan huruf R dan bukanlah merupakan jumlahan dari kolerasi sederhana yang ada pada setiap variabel. Nah, adapun yang ketiga yaitu kolerasi parsial. Nah, kolerasi parsial ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut dikendalikan dengan membuat tetap keberadaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Statistik non-parametrik, penggunaan rumus korelasi Spearman rank atau korelasi tata jenjang. Rumus digunakan apabila yang pertama, data penelitian kita memiliki skala sama-sama ordinal, yakni variabel Y ordinal dan juga variabel X ordinal. Yang kedua, data penelitian adalah data interval, namun sampel yang kita miliki lebih kecil dari 30 orang. Pada kasus seperti ini, kita harus melakukan konversi dari interval ke ordinal. Rumusnya seperti pada gambar. Penggunaan rumus korelasi kontingensi digunakan apabila yang pertama, data penelitian memiliki skala nominal dan nominal, yakni data penelitian X nominal dan Y juga nominal. Yang kedua, data dengan skala lain namun dikonversikan menjadi nominal.